Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan mencoba menganalisis dan coba menyelesaikan sebuah rangkaian menggunakan perhitungan matriks. Di sini kita sudah terdapat sebuah rangkaian dengan satu rangkaian itu terdapat 3 loop. Loop pertama, loop kedua, dan loop 3 masing-masing terdapat R1, R2, R3, dan loop kedua terdapat R2, R4, R5, dan loop ketiga terdapat R3, R5, R6, dan juga R7. Di sini dapat kita dapatkan pada loop pertama, sebelumnya di sini diketahui bahwa R itu merupakan satuan resistor, P itu merupakan letak resistor pada loop, dan Q itu merupakan nilai resistor pada suatu loop. Jadi dapat kita dapatkan bahwa loop pertama atau I1 itu terdapat R11 karena letak resistor pada loop pertama dan nilai resistor pertama. Jadi ini R1 dan R2 R12 itu letak resistor pada loop pertama dan nilai resistor pada suatu loop yang kedua, jadi R12 dan seterusnya. Dapat kita dapatkan jika letak resistor pada loop dan juga nilai resistor pada suatu loop itu sama, dapat kita dapatkan kita jumlahkan semua yang ada pada loop ini. Resistansi pada semua loop ini kita jumlahkan seperti R11 terdapat R1 plus R2 plus R3, dan juga R22 terdapat R2 R4 plus R5, dan R3 terdapat R3 plus R5 plus R6, dan juga plus R7. Oke, baik, setelah dijelaskan oleh rekan saya, di sini saya akan mencoba menyelesaikan suatu soal. Nah, di sini kita sudah terlihat suatu rangkaian dengan hanya satu tegangan. Dan pada loop 1 kita mendapatkan yaitu nilai resistor 1, 3, dan 2 dapat kita input dengan seperti ini ya, karena R11 1 plus 2 plus 3. Nah, loop R22 itu kita juga tambahkan nilai 2, 1, dan 3, dan yang 3 kita juga tambahkan 3, 1, dan 2. Nah, untuk yang ini R12 itu nilainya dapat kita dapatkan dengan cara kita melihat resistor yang berada di antara loop 1 dan loop 2, yaitu 2. Tapi di sini kita harus menyertakan yaitu minus karena mereka berada di 2 loop, yaitu min 2. Untuk R13 yaitu loop yang berada di antara resistor yang berada di loop 1 dan loop 3, yaitu 3, dan disertakan minus, dan selanjutnya. Nah, di sini kita dapat I1, 2, dan 3. Kita tidak usah membahasnya dulu karena itu yang akan kita cari, dan di sini kita terdapat tegangan. Tegangan ini hanya ada satu yang terhubung dengan loop, yaitu 5 volt dan berada di loop 1. Jadi dapat kita simpulkan dia ada di loop 1, yaitu 5 berada di barisan pertama. Nah, untuk yang loop 2 dan loop 3 karena tidak ada tegangannya, berarti kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya seperti ini. Hasilnya akan dihitung hasilnya seperti ini ya. Kita akan mencari delta dengan cara menjadikan baris pertama sebagai acuan eliminasi dan juga mengeliminasi setiap kolom. Itu seperti apa? Determinan. Siap. Determinan. Betul, ya. Nah, di sini kita buat acuan dulu. Yang ini pakai kuning dulu yang pertama. Dan merah itu selalu dipakai. Baris pertama itu selalu dipakai, dan loop pertama yang akan kita eliminasi yang pertama. Acuan baris pertama. Nah, di sini 7 kali 6
Karena sebentar, di sini karena menggunakan acuan pertama R11 berarti ini ya yang akan menjadi perkalian. Nah, cara menghitungnya 7 kali 6 hasilnya 42 dan min 1 kali min 1 yaitu hasilnya min 1. Hasilnya 1, tapi karena ini harusnya min. Oke. Nah, selanjutnya itu acuan 2, pakainya min 2. Nah, karena 2 per 1 hasilnya itu harusnya ganjil, dan ganjil ketemu min 2 itu min 2 ketemu min 2 hasilnya genap ya di sini ya. Nah, terus jadi acuan pertama pakai yang hijau. Kita menghitungnya min 2 kali 6. Harusnya ini benar, min 12 dan min 1 kali min 3. Hasilnya min 3, karena ini kedua berarti ini min, tetap min. Dan seterusnya, yaitu pakai acuan 3. Jadi ini yang akan dikalikan, karena plus ketemu min berarti tetap min ya. Nah, kita hitung min 2 kali min 1, itu 2 benar, dan min 3 kali 7. Harusnya min 21, karena min ketemu min harusnya plus 21. Nah, setelah kita hitung, kita mendapatkan 6 kali 41 plus 2 kali min 15 minus 3 kali 23. Hasilnya itu 246 plus min 30 min 69, hasilnya 147. Nah, ini full deltanya untuk seluruh rangkaian. Nah, selanjutnya kita akan mencari I3. Nah, untuk I3 ini kita akan menghilangkan kolom ketiga dan menggantinya dengan tegangan yang ada di sini, yaitu 5, 0, dan 0. Nah, hitungannya seperti yang pertama, kita mengeliminasi setiap baris dan kolomnya. Di sini kita akan menggunakan 6 ya acuannya, itu 6, dan kita mengalihkan 7 kali 0, hasilnya harusnya ini 0 ya. Ya, hasilnya 0, dan ini harusnya 0. Benar-benar 7 kali 0 dan 0 kali min 1. Selanjutnya itu kita pakai acuan 2, karena 2 per 1 hasilnya ganjil, dan ganjil itu minus ketemu minus jadinya plus 2. Terus di sini kita menghitung min 2 kali 0 hasilnya 0, dan min 3 kali 0 hasilnya 0. Terus selanjutnya ini 5 karena ini harusnya minus, jadinya ini minus ya. Nah, ini min 2 kali min 1 hasilnya 2, dan 7 kali min 3 hasilnya itu min 21. Tapi karena ganjil min ketemu min plus 21, hasilnya 155. Nah, di sini untuk mencari arus pada loop 3, dan kita sudah mencari delta loop 3, itu kita harus memasukkannya ini I sama dengan ya I3, ini I3 sama dengan loop delta ketiga per delta dari keseluruhan. Nah, jadi I3 sama dengan 115 dibagi 147 itu menghasilkan 0,778.231 ampere. Karena di listrik kita hanya membutuhkan 3 angka di belakang koma. Nah, jadi kita hanya mendapatkan nilai 0,782 ampere. Terima kasih. Jadi itu hasilnya ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini ya, Pak. Berapa? 10 menit. Oh, malah nih pas perfect time. Siap-siap toh.
Save SFP. anjir. Ki save, Cuk. Oh, save. Oh, save. Jalan, cek file.